Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Al-hadits dan amal. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita semua masih merasakan dua nikmat besar, nikmat iman dan nikmat sehat. Dengan dua nikmat besar itu kita bisa bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah dan mudah-mudahan salat maghrib jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada khatamul anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menuntun kita semua minal dhulumat, dari jalan yang gelap gulita, ila nur, menuju cahaya dinullah, dinul haq, dinul Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita di hadis yang ke 24, Ar-Rabi'u wal Ishruna. Ini masih di bab banyaknya jalan kebaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang bab yang ke-24. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha, sesungguhnya Allah, la yardo, sungguh-sungguh ridho, anil abdi, dari seorang hamba, ayyakula, bahwa ia makan al-aklata, makanan, fahamidahu alaiha, lalu ia memuji kepada Allah dengan makanan itu. Au yashrabu, atau ia minum syarbata, satu kali minum, fayahmaduhu, lalu ia memuji kepada Allah alaiha, atas minuman itu. Rawahu Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang anjuran al-haqqu ala syukrillahi azza wa jalla ala silati fadlihi wa kathiri ni'amihi wa ayyashkura tariqan najah wal qabul. Hadis ini menjelaskan tentang anjuran untuk bersyukur kepada Allah atas luasnya karunia dan banyaknya nikmat Allah. Air minum ini kalau bulan puasa berarti. Kenapa? Posisi haus, lapar, minum air. Luar biasa. Dia akan, masya Allah, betapa mahalnya satu teguk air ketika buka, maksudnya. Artinya apa? Orang yang berpuasa seharian penuh kemudian minum seteguk air putih, kan Nabi memberikan contoh, berbukalah kamu dengan salah tatamro, 3 butir kurma. Ya. Kalau tidak ada 3 butir kurma, wabil ma, dengan air. Orang Jawa nggak cukup air putih, ya kolak garam. Dan seterusnya, kira-kira begitu. Artinya ketika dia itu makan satu kali makan, apakah itu makan pagi, apakah itu makan siang, apa itu makan sore,
Nah di sini al-aklata itu ghadwah mak sarapan. Orang sarapan itu kan nggak pernah banyak. Nah banyak terus waktu kerjaan itu kan banyak. Ya secukupnya pokoknya ada penahan lapar. Kemudian setelah dia makan, dia mengucapkan alhamdulillah. Seringkali ketika kita habis makan lupa, wah, tidak ingat Kemudian keterangan berikutnya wa anna syukra tariqun najah wal qadr. Bahwa sesungguhnya syukur itu jalan kesuksesan dan jalan diterimanya amal. Jadi orang berapapun nikmat yang dia terima, kalau dilandasi syukur kepada Allah, maka itu akan menjadi cukup. Ya, menjadi cukup. Sebanyak apapun nikmat yang kita peroleh, kalau kita tidak syukur, merasa kurang, ya terus merasa kurang. Dia akan berhenti merasa kurang kalau mulutnya disumpeli sama tanah, alias mati. Li'annahu subhanahu wahdahu alladhi yastahiqqul hamda 'ala ni'mah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak mendapatkan pujian atas segalanya. Keterangan berikutnya, karena walul mubahati idaktarona bin niyati sholihah kana lisabiha ta'aten yanalu lidatiha fi kana yanalu ladzatuha fid dunya wa tawabbuha fil akhirah. Jadi perkara yang mubah, makan, minum, buang hajat, itu kan perkara mubah, bukan termasuk ibadah fardu ain. Kita ketahui bahwa ibadah itu fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu ain, ya sholat Jumat, sholat fardu, puasa dan seterusnya, zakat, haji. Yang makan minum itu mubah. Anda makan silakan, tidak makan silakan. Tapi perkara mubah itu apabila dibarengi dengan niat yang baik. Saya makan supaya nanti kuat ibadah. Dalam tanda kutip, tidak pusing, tidak mabuk. Karena orang yang lapar itu bisa menjadikan dia tambah ngantuk. Contoh, orang bekerja jam 10 di bulan Ramadan, teklu ngene masih di kantor aja teklu. Kenapa? Perutnya udah lapar. Nah, urusan makan minum itu jika dibarengi dengan niat yang baik, maka bagi pelakunya atau pemiliknya itu merupakan ketaatan yang mendapatkan kenikmatan di dunia. Alhamdulillah, mari mangan warung, terus leye-leye. Tapi mendapatkan pahala di akhirat karena diawali dengan berdoa, ditutup dengan berdoa. Itu bedanya orang Islam dan luar Islam itu di situ. Makanya ada keterangan Al-Quran, innalladzina kafaru ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu makan seperti makannya binatang, gak ngerti wareg. Dan gak ngerti halal kan? Tapi orang Islam makannya itu dari cara memperoleh rizkinya dengan bekerja yang halal. Cara makannya pun dengan tangan kanan, kemudian berdoa, diakhiri dengan berdoa. Itu mendapat balasan di akhirat. Ini satu hadis bahwa
jalan kebaikan di dalam Islam itu ternyata banyak sekali. Termasuk makan minum itu juga bagian dari ibadah pada saat diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khamisu wal Ishruna, hadis yang ke-25, an Abi Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun, atas tiap orang yang muslim itu ada sedekah. Jadi setiap orang Islam itu punya peluang bersedekah. Ara'aita dalam yajib, bagaimana pendapat engkau ya Nabi jika dia tidak mempunyai apa-apa? Qala, Nabi menjawab, ya mayu yadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Jadi tangannya yang bekerja memberikan manfaat untuk dirinya, wayatasadaqu, dan ia bersedekah. Jadi jenengan bekerja dengan tangan. Contoh yang gampang itu, ada orang nyari botol bekas itu. Selama botol bekas itu bukan milik orang, perorangan, dia nyari di tempat-tempat sampah itu dikumpulkan. Itu masih termasuk dia sedekah. Karena apa? Dia tidak mencuri. Itu kalau saya zaman Nabi itu dikiaskan orang nyari kayu bakar di hutan, kemudian setelah dapat kayu bakar dia jual, kemudian dipakai makan. Itu halal. Orang nyari rasukan juga halal selama dia tidak mengambil milik orang, ya. Sama orang sudah dibuang di tempat sampah, diambil, dipilih. Ya. Itu mulia daripada meminta-minta. Itu mulia daripada meminta-minta. Lah orang minta itu ada dua kemungkinan, dikasih atau tidak dikasih. Tapi kalau orang nyari rasukan, kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit, karena dia mencuri. Kecuali ada orang mengumpulkan di pojok rumahnya diambil, di pojok rumahnya diambil. Beda lagi. Jadi dia mudah bermanfaat dirinya, artinya dia mau bekerja keras sampai tangannya ini dari Wong Jawa ngapal kabeh. Ya, karena kerjanya memang dengan fisik. Itu kerja mulia. Kemudian dia bersedekah, sesungguhnya bersedekah, menggerakkan badannya jadi sehat. Kalau araita illam yastati, ada sahabat bertanya lagi, bagaimana jika dia tidak mampu? Tidak mampu bekerja dengan fisiknya. Qala yu'inu dal haja al malhuf, membantu orang yang membutuhkan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan yang sangat butuh. Sekarang ini di rumah-rumah mewah itu butuh satpam. Jadi satpam itu pekerjaan dari membantu, mau menjaga rumah atau ada orang bawa barang terlalu banyak dibantu diangkatkan, itu juga sedekah. Kalau ia bertanya lagi, ara'aita illam yastati, bagaimana kalau dia itu tidak kuat, tidak mampu, nolong orang tidak mampu. Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair, menyuruh kepada yang ma'ruf atau menyuruh yang baik. Ngapunten ini koreksi, kadang-kadang di masjid manapun itu ada orang yang masih belum tahu detail bagaimana cara mengangkat tangan di dalam sholat. Kalau ada orang menjumpai itu, kita harus
berkewajiban mengingatkan. Misalnya saya kasih contoh, ada 4 tempat yang dia harus mengangkat tangan. Yang pertama, inda takbiratul ihram, pada saat mengangkat. Semua sepakat orang angkat tangan pada saat takbiratul ihram itu sempurna. Dengan kata lain, kalau dia di atas telinga ya telinga, di atas bahu ya bahu. Tapi ketika mau rukuk itu wis setengah rasa-rasen. Jadi yang kedua angkat tangan itu pada saat mau rukuk. Yang ketiga pada saat bangkit dari rukuk ini mulai nemen iki. Rasa-rasen nih. Jadi kadang awalnya angkat tangan sampai ke sini atau sampai sini, kemudian setelah itu jalan angkat tangan. Ya ampun. Ini setengah ngantuk saya. Nah, ini perlu dikoreksi karena ini ilmu. Nah, ilmu ini kalau tidak diingatkan sampai mati sholatnya salah. Dan yang keempat pada saat bangkit dari tahiyat awal. Itu nanti di Sahih Bukhari ya, tanggung di Bukhari. 3 ini yang jadi satu, yang satu terpisah. Di Sahih Bukhari. Asahul kutub, hadis yang paling sahih. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini berlaku bagi imam dan makmum. Pompong ini saya ada kesempatan ngomong saya. Gimana dia? Ini perhatikan sholat ini menghadap Allah Subhanahu. Lek takbirnya salah, bagaimana sholatnya dikatakan sholat yang sempurna? Ini termasuk ya'muru bil ma'ruf amil khair. Kalau araita dalam yaf'al, ditanya lagi bagaimana pendapat panjenengan jika dia tidak melakukan amar ma'ruf, gak wani. Terus ilmu itu tak kayak dia. Itu masih lumayan manfaat untuk dirinya. Dan ini manfaat untuk dirinya saja sudah tidak bisa, apalagi manfaat untuk anak-anak dan keluarga. Dan yang saya jumpai juga kadang-kadang orang membasuh tangan dan kaki ketika wudhu itu juga begitu. Kanan, kiri, kanan. Mudah-mudahan di sini tidak ada lah. Kaki ya gitu kanan. Dulu kan takdimul yumna dalam bahasa kitab Fathul Qorib itu. Dulu kan yang kanan selesai, baru tangan di kiri. Dulu kan kaki kanan selesai, baru kaki kiri. Ya. Lah, iki nek sholat tok gak ngaji bisa jadi. Makanya ngaji ini penting. Masih ngantuk-ngantuk teda ya Bu, budal. Karena penting. Nek gak penting ya gak budal. Makanya ini di mana-mana saya katakan ilmu itu yang mendasari amal. Gandengi amal perbuatan nek gak ngerti sampai mati loh, mantap salah. Makanya Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Ojo dungkan. Pompong ustadz jek urip, pompong ustadz jek sehat, pompong ustadz gak iso ngomong, ya wis prei kaya ditakoni. Afadul hadis, kasih penjelasan faedah hadis bil idafati lama sabab al-haqu alal amali liyaktasibal muslimu wa yasuddu hajatahu min kasbihi wa yatasaddaqu. Jadi disandarkan pada hadis yang di atas, anjuran untuk bekerja supaya seorang muslim itu bisa bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri ya, tanpa tidak harus, jangan sampai jadi orang yang peminta-minta. Nek njaluk anak ya gak apa-apa anake.
Wis sepuh nak wis. Sing ngono biyen tamak wis tak sekolahane ya nek cukup. Tapi jenenge wong Jawa ya gak teko. Jaluk anak itu kan kecuali wis gak iso mlaku. Kemudian setelah itu dia bekerja juga sedekah. Di hadis sebelumnya itu dijelaskan sedekah separuh kurma itu. Ya. Ittaqun nara walau bisyikit tamroh. Ya. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Artinya sedekah kecil itu jangan dipandang remeh. Karena itu amalan hati. Ya amalan hati. Orang mau sedekah, orang mau nolong, orang mau membantu itu karena hatinya lapang. Wong sing ngalami urip kaya ngono aku ya. Ana sing ngono belas. Hidup yang tanpa susah. Nah, orang susah itu perlu dibantu. Makanya Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudara. Makanya sampai nih, jika rezeki Allah jangan berbagi. Karena harta panjenengan itu sesungguhnya adalah harta yang panjenengan makan, yang jenengan pakai nyandang, dan harta yang jenengan sedekah. Yang lain itu jenengan tinggalkan itu bukan harta panjenengan, itu harta ahli waris panjenengan. Lanjutannya, kalau orang bekerja dan mau sedekah fayasunu wajahu anisu'al, dan dia akan menjaga wajahnya, menjaga dirinya maksudnya dari meminta-minta. Jadi dari meminta-minta. Mangan iwak kerupuk lebih mulia daripada mangan iwak daging, tapi dengan cara meminta-minta, baik diberi maupun tidak. Kemudian keterangan berikutnya wayan fa'al ghairahu bi tamrati amalihi wa sadaqatihi, dan memberi manfaat kepada yang lain dengan buah kerja kerasnya, kerja fisik tadi, dan dengan sedekahnya yang kelihatan kecil tadi itu. Apa itu memberi manfaat? Nah, nek wong Islam itu pikirannya umum, gak ada orang Islam yang tidak sampai. Saya nek pas bayaran, kebetulan yang parkir di BR itu ada tetangga saya. Masuk ke nyekel duit terus ya menengahi. Padahal dia itu ya tinggal di rumah saya. Ya mesti tetap. Ya jangan orang ya kalau saya ketahui. Nah gitu. Itu bukti. Macam nggak kita takkan orang. Ini apa? Itu berbagi rezeki. Ada. Karena itu nanti kenangan kita itu. Ya kenangan kita. Karena pepatah kan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kenang. Kemudian keterangan berikutnya syumulul makna shadaqati anwa'an adidatan. Jadi apa arti sedekah dalam konsep ini, dalam hadis ini macamnya banyak. Adidatan minal birri wa amalil khairi. Jadi sedekah macamnya itu banyak dari bagian dari kebaikan dan amal kebaikan.
Kata imtina wanisyari mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Yang lebih berat itu mencegah kemungkaran. Jadi mencegah dari kemungkaran itu juga sedekah. Mana orang salah sampai ini, tapi dengan cara yang sedekah. Yes, ini sampai sini kaki. Ya, banyaknya amal kebaikan, jalan kebaikan itu ada 25 hadis. Sekarang babul iktisadi fit ta'ah. Bab sederhana, hemat di dalam ketaatan. Memang di dalam rumus ibadah itu kan begitu. Al ibadatu haramun ilama dalam dalil atau ilama umiloti. Ibadah itu asalnya dilarang kecuali ada dalil yang memerintah atau dalil yang menyuruh. Asalnya dilarang beribadah itu. Karena kebanyakan manusia itu beribadah tidak kepada Allah tapi selain Allah, sehingga seluruh ibadah selain kepada Allah itu dilarang kecuali ibadah kepada Allah dan yang diperintah. Tapi selain ibadah, al-aslu fil asya al-ibaha ilama umiro atau ilama dalam alat takrim. Sesuatu selain ibadah itu semuanya boleh kecuali ada dalil larangan. Makanan semua boleh. Beberapa hari yang lalu saya itu diceritakan pas ngaji, ada orang curhat cerita. Orang nyari nyambi itu kan boleh, nyambi itu kan. Walaupun Nabi tidak. Tapi suatu saat orang yang nyari nyambi itu nyembelih nyambi, terus ada jarinya, tidak tahu jarinya siapa di dalam perut nyambi, di dalam lehernya nyambi. Plak, orang itu tidak mau nyari nyambi lagi, nyari usaha yang lain aja lah. Ternyata nyambi itu makan semua makanan, termasuk bangkai sama saja. Walaupun itu juga tidak, tetapi Nabi tidak mau, tidak tersemakan itu. Yes. Ayatnya surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, ya Toha, ma anzalna, kami tidak menurunkan alaika kepadamu Muhammad Al-Quran ini litashqa, untuk memberatkan. Jadi kalau kita konsepnya di dalam Islam itu al-ibahah itu ajaran Al-Quran itu ringan, mudah. Dari mana kita mengukur mudahnya begini? Ada suatu saat orang datang kepada Nabi. Orang ini kayak orang desa, sing nyambut gawe orang omai pinggir gunung. Bukan orang sing pinggir gunung sukit dah, pinggir gunung itu. Ashabul Badiyah. Kemudian tanya kepada Nabi, ma faradallahu 'alaika minas shalah. Apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang sholat? Nabi menjawab, khamsu sholawatin. Kamu sholat sehari semalam banyak 5. Terus ma faradallahu 'alayya ghairan. Apakah ada yang Allah wajibkan untukmu yang enggak? Illa anta nafala, kecuali kamu menambahi atau sholat sunnah. Kemudian ma faradallahu 'alayya minas ya qala fan saumu syahri ramadan
puasa Ramadan. Kemis Senin Kemis gak puasa. Apakah ada yang lain? Tidak ada, kecuali kamu menambah puasa sunnah. Artinya apa? Secara umum semua orang bisa melakukan sholat 5 waktu. Gak sholat rawatib, gak sholat duha, gak sholat tahajud. Pokok sholat 5 waktu itu sudah baik. Ya, nek jare wong pedagang ngambil modal pokok tok. Kadang nambahin kan? Terus puasa setahun puasa Ramadan tok. Sholat puasa ayam ubud yo gak pernah, Senin Kemis yo gak pernah, puasa Sa'ban yo gak pernah, puasa Syawal yo ndak, puasa Arafah yo ndak, puasa Muharram yo ndak, wis puasa Ramadan tok. Sudah. Ini artinya agama itu mudah. Artinya kalau agama itu mudah, semua orang bisa melakukan kecuali haji. Manis tatawa ilahi sabila. Bagi orang yang mampu, karena gak kewajiban haji. Apa mana haji sekarang, daftar sekarang 2050 baru berangkat. Jadi selama tahun. Dulu 17. Nek dulu 17 tahun. Sekarang 25. Itu ini stato ilahi sabila bagi orang yang mampu. Artinya apa? Bahwa Islam, bahwa ajaran Al-Quran itu di dalam ayat yang lain Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dengan kita semua ini al-yusra mudah. Puasa Ramadan sak bulan. Kok bisa mudah? Wong iki waktunya begal. Iya. Nah kecuali nek sebaliknya setahun puasanya 11 bulan, berarti berat. Nek setahun 1 bulan ringan. Wong itu seperberapa? 1/10, 1/11, 1/12, 12 1 bulannya ringan. Masa gak iso nabung setahun gak nyambut gaiblah di bulan. Itu tetangga saya itu es tuntung yang keliling itu kan dia penghasilannya pas-pas. Itu nak bulan Ramadan libur dan jualan. Rai total. Kalau yang menjelang hari raya baru datang lagi jualan bulan sawah. Mau di rumahnya ada sawah pun tidak ada ya gak urusan. Seperti puasa Ramadan waktunya orang puasa tidak jualan makanan dan minuman. Itu bisa diambil pelajaran. Wong saya gak duit. Nah gitu ya. Nah kita yang kadang-kadang duitnya akeh Ramadan ya ditotal sego pecel. Jadi kita itu masih komitmennya itu ya. Ya kenapa ini terjadi? Ya karena ngaji kita memang anak-anak. Kita kalau yakin kepada Allah, cukup. Nah gitu. Iya karena butuh, iya karena yes. Jadi dari 2 ayat ini menjelaskan bahwa agama Islam atau ajaran Al-Quran dan Sunnah itu adalah tapi jangan sembrono. Sakit sedikit wis gak sholat, sakit sedikit wis gak. Itu berarti sembrono. Padahal ada takarannya. Orang boleh tidak puasa. Sakit yang kira-kira membahas. Kalau tidak baik atau tidak kan? Saya tidak puasa waras. Jadi makanya kita itu ya ikhtiar.
Mau kita itu masih belajar istiqomah. Makanya nanti jamaah masjid panjenengan ini ya macam-macam. Mana sing orang itu jamaah subuh atau mana sing jamaah zuhur asar atau karena bekerja di sekitar maghrib bisa di rumah. Mana sing maghrib bisa atau subuh itu di rumah. Macam-macam jadi ibadah itu ya fatakullah mas. Bertakwalah kepada Allah semakin penting sholat. Tapi nek sholat subuh kok sholat Jumat yo hebat. Makanya ini kita perlu penguatan. Perlu teman sing rajin jamaah. Aisyah hadis yang pertama kurang berapa menit ini? 1 hadis selesai. Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah semoga Allah meridhoinya. Anak Nabiya, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha. Nabi itu waktu itu pulang masuk ke rumah Aisyah, istrinya. Wa alaiha wa indaha imra'atun. Di rumah Aisyah itu tadi ada seorang perempuan, kamu cerita. Qala man hadhihi? Siapa ini? Kata Nabi kepada istrinya. Qala istrinya menjawab, hadi fulana tadhuru min sholatiha. Qala mah alaikum tutibuna fa wallahi la yamurru hatta tamurru. Wa kana hablun nasi laimada wa ma sahibu alaihi. Nabi bertanya kepada Aisyah, dijelaskan ini orang perempuan yang menceritakan sholatnya. Kira-kira dia sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib. Terus Nabi mengatakan, "Ma alaikum." Jadi jangan begitu. Bima tutikuna, kerjakan dengan kamu mampu saja. Fawallahi la yamullahu hatta tamu. Demi Allah tidak pernah bosan memberi pahala kepada kita. Sampai kita itu bosan dalam sesuatu wakil. Sholat duha 8 rakaat itu. Ya 10 rakaat aja lah. Atau tengah-tengah ya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 8 rakaat orang bisa ulang gak sholat juga belas. Sih normal aja 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi Allah tidak pernah bosan memberi pahala. Maksudnya jadi kita bosan mari sholat duha kerja. Yuk kerjaan untuk air ya. Bisa disarapan sholat duha. Ya boleh lah sholat duha. Dan itu memang Nabi tidak pernah sering mengerjakan sholat. Wa kana ahadud-din ilaima dawa masabiku. Jadi sebaik-baik orang beragama itu adalah orang yang dakwah itu terus-menerus melakukannya. Rakaat terus, rakaat terus. Sholat malam ya boleh, 11 rakaat bisa boleh. Kalau memang mampu istiqomah, karena di 2 atau 1 tambah 1 3 istiqomah. Karena setiap orang itu secara fisik berbeda-beda. Kalau orang yang sehat, fisiknya, kemudian otaknya cerdas, duitnya ya akeh, kerjanya gak pati soro. Masih sholat 11 rakaat baru ya kan? Gak masalah, barang sholat 11 rakaat kerjanya mulai batu. Bagi mulai awan kerja soro ya, geger kok. Kamu itu ukur dirimu. Mutafakun alaihi wa ma alimatun nahi. Itu dilarang oleh Nabi.
macam-macam, cerita macam-macam. La yamulullahu ala yang ta'u thawabam alaikum. Allah tidak pernah memutuskan pahalanya. Allah selalu memberi balas. Wa yu'amilukum muamalatal mal hatta tamutu. Dan kamu bermuamalah dengan muamalah harta hingga kamu hatta tuku hingga kamu meninggalkan. Bayang bagi anta kudu matutiku na'adawam alaih. Dan seharusnya kamu mengambil yang apa yang kamu mampu untuk terus menerus. Bahwa istimror, istiqomah, liyadu matawabu alaikum, supaya apa terus menerus juga pahala. Artinya manusia itu ya begitu. Buat istiqomah, maka perlu latihan. Afadul hadis maksud fatwa faedah hadis karo hiyatu katrotil ibadati fasyatal hilali wal. Tidak disukainya banyak ibadah yang itu khawatir bosan dan kemudian putus itu ya berhenti. Aku setahun muput sholat tahajud terus, tak tahu niki perai nggak tahajud ya. Karena akhirnya bosan. Padahal ibadah itu wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah, kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Bukan setahun 2 tahun. Mulai kita balik sampai mati. Tidak tahu. Ya syukurnya umur panjang, amalnya banyak. Kita kemarin kehilangan lagi Ustadz Profesor Dr. Fathullah Mudir Ma'ad Modern Gontor. Orang hebat, orang peduli pendidikan, orang peduli pesantren, diambil oleh Allah. Sing api-api sebelumnya Ustadz Jazir juga telah mendahului. Kemudian keterangan berikutnya al-i'tidalu wa tawassutu fi ada'il ibadah. I'tidal itu sedang-sedang atau seimbang di dalam melaksanakan ibadah. Yo ibadah yo olahraga. Ojo olahraga gak ibadah. Ojo ibadah yo gak olahraga. Walaupun ibadah itu ada unsur olahraga, tapi dua-duanya harus. Kemudian ya tapi ya ngaji ya tak sampai naik. Dilakonnya kok gak itu sudah saya sampai. Kemudian keterangan berikutnya aktsarul a'mali tawaban ajwamuha wa in qalla. Amal yang terbanyak pahalanya itu adalah yang paling apa itu? Dawa'at wa muha, yang terus menerus dilakukan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kita ini kan ngapunten kadang-kadang ibadah dengan sungguh-sungguh itu nek wis kepepet gak duwe. Kepepet kabur, ya Allah kasih ngambil rezeki. Kak mulai-mulai kok bos mesti barang dikai rezeki akeh, terus kayak ceritanya salah baik. Terus gak Jumatan, terus gak jamaah, akhirnya turun ayat alhamdulillah. Karena apa? Yang menyusui sebenarnya. Nah, bagaimana kita itu belajar gak duwe-duwe, ya duwe-duwe akeh tetap istiqomah sing apa. Tapi ya kudu belajar. Al-fil mudawamati alal walil istimraru ta'ah bidikri wal muraqabati wal ibsari wa ibali ala Allah ta'ala.
terus menerus dalam melakukan perkara kecil dan terus menerusnya ketaatan itu mengingatkan bahwa ketaatan dengan zikir dan muraqabah ikhlas dan menghadap Allah itu adalah sesuatu yang hebat. Sesuatu yang hebat. Nah, bisa ini ya. Kita lanjutkan, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Sing ngaji akeh ya ngaji, sing ngaji iki tetep itu jenenge istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis antara subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.